Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jenengan semua pokoknya. Pada pertemuan kali ini semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu pokoknya ya, sehat selalu, terus tetap semangat berkarya dan beraglonema tentunya, dan dilancarkan silaturahminya yang pastinya ya. Kalau silaturahmi lancar semuanya akan lancar, sehatnya lancar, terus rezekinya juga insya Allah diberikan kelancaran gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kali ini saya mau mau undian door prize, tapi ini personil saya, kameramennya itu lagi sakit, nggak bisa hadir. Insya Allah di pertemuan setelah ini ya teman-teman, nanti akan kita undi, termasuk komentar dari liputan atau siaran atau tayangan kali ini juga nanti akan kita undi semuanya, biar nanti teman-teman mana yang dapat undian bisa mendapatkan door prize, yaitu aglonema Krishna sebanyak 4 biji ya, 4 biji, itu per orangnya 1 biji, tapi kita undi menjadi 4 ya, 4 kali undian, itu Krishna Golden ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf sekali, jadi kali ini bukan memungkiri dari janji, tapi karena memang keterbatasan personel, jadi saya mau mengundi nggak tahu, karena saya gaptek juga. Ini aja kalau teman-teman tahu, liputan kali ini juga background belakangnya adalah kaca teman-teman. Kaca sembali ngilu. Ternyata wajah saya ya nggak ganteng-ganteng amat sih, tapi juga nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan membahas terkait kendala atau kesulitan dari teman-teman semua tentang dunia peraglonemaan, yaitu yang pertama adalah cara memotong peruas dari bonggol yang tidak menggunakan daun pancing. Nah itu seperti apa treatmentnya biar teman-teman nggak gagal nanti ya teman-teman. Terus yang kedua, saat kita angkat induk tanpa harus membongkar medianya, kok banyak juga yang ternyata ada yang busuk. Nah itu mungkin karena potnya terlalu besar, bisa jadi ya teman-teman. Jadi penyerapan yang awalnya tinggi tapi ada yang fotosintesis atau ada yang mengurai setelah angkat induk, ya kan, bawahnya kan tidak memakai daun pancing, alhasil apa, penyerapan tetap terus, tapi karena tunas yang bawah itu belum naik, alhasil kan belum ada yang fotosintesis, itu yang menyebabkan terjadinya pengumpulan pengumpulan zat yang ada di bagian tubuh batang si aglonema ini, karena tidak bisa dikeluarkan dalam penguraiannya, karena tidak ada yang mengurai, alhasil batangnya yang busuk duluan ataupun akarnya nanti akan lonyot duluan gitu ya teman-teman. Diusahakan kalau ngangkat induk ya pakai daun pancing. Kalau tidak memakai daun pancing ya teman-teman, seperti apa treatmentnya nanti akan kita berikan gitu ya teman-teman. Pokoknya pantengin terus channel Andi Jaya Garden, jangan di skip-skip agar tidak gagal fokus ya teman-teman. Terkadang di skip-skip, dicepetin biar apa, cepat selesai, oh gitu-gitu ya, cuman gambaran aja, gambaran-gambaran, akhirnya saat dipraktekkan tidak sesuai seperti apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Nah sebelum lanjut ke tutorialnya ya teman-teman, pokoknya dukung terus channel Andi Jaya Garden ya, dukung channel Andi Jaya Garden caranya dengan subscribe, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan biar nanti dan share juga like, komennya yang membangun. Kita berikan tema lah buat saya untuk membuat konten-konten di perjumpaan yang akan datang gitu teman-teman ya. Terus biar nanti kalau dengan dengan itu punya keluhan, itu nanti bisa kita berikan untuk judul atau tema gitu, kita bisa gunakan untuk tema atau judul gitu ya teman-teman. Pokoknya selasa channel ini nanti bermanfaat, ditonton bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti teman-teman boleh share gitu ya teman-teman, share ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman kita semua, khususnya teman-teman yang menjalankan hobi di dunia peraglonemaan. Oke jadi langsung aja kita mulai untuk mengeksekusi tanaman yang akan kita berikan untuk teman-teman beredukasi. Yang pertama kita siapkan dulu
tempatnya. Ini tempatnya teman-teman. Terus yang kedua kita siapkan media tanamnya Meditak yang pastinya. Nah kita insya Allah untuk minggu depan kita sudah launching Meditak khusus untuk tanaman yang awalnya warnanya mewah tapi endingnya sekarang tidak mewah. Nah itu kita memunculkan media untuk mengembalikan gen seperti semula biar warnanya juga akan jauh lebih mewah gitu teman-teman. Dan kita juga dan media itu nanti bisa digunakan juga untuk meningkatkan kualitas warna teman-teman gitu ya teman-teman. Kalau Meditak yang premium quality ini hanya menyetabilkan kalau suhunya cocok, itu bisa memunculkan warna. Nah ini khusus untuk pertumbuhan ya teman-teman, untuk pertumbuhan, untuk perbanyakan itu pakainya yang premium quality. Tapi yang super premium nanti kita akan launching insya Allah minggu depan, karena sekarang pada proses fermentasi dan pengepaan jadi belum ready. Insya Allah minggu depan lah sudah kita mulai launching. Bagi teman-teman yang pengen order Meditak yang super premium nanti boleh order dulu, masukkan ke list ordernya. Dan bagi teman-teman yang pengen mencoba untuk nge-premium yang jenis premium yang kita biasa jual itu untuk pembudidayaan, untuk cacahan, untuk repotting pot, untuk pembuatan rumpun atau mempercepat anak, nah itu pakainya yang premium quality ya teman-teman. Itu nanti bisa diorder, nomornya nanti akan kita berikan di videonya juga. Oke gitu ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan Krishna Golden. Kok Krishna Golden mulu sih mas? Ya karena kita yang paling banyak hanya Krishna Golden teman-teman. Jadi ini akan kita jadikan beberapa progres teman-teman. Nah ini coba kita bongkar dulu ya. Wah ini di bawah kita memang selalu pakai pasir malang ya teman-teman. Tuh pasir malangnya ya. Ini jadi kita pakai pasir malang. Terus ini akan kita bongkar ya teman-teman. Tuh akarnya mantap. Ini penanaman dari pemotongan baru sekitar 1 bulan teman-teman. Nah tuh bekas potnya kecil juga masih ada. Ini akan kita potong ya teman-teman. Kita potong untuk ini mah sudah ada calengnya teman-teman. Ini malah sudah ada calengnya ini gitu. Tuh ini caleng ya teman-teman. Tuh ini calengnya. Ini malah sudah ada calengnya. Nah ini repot kalau saya kamera sendiri seperti ini teman-teman. Tuh nah ini repot juga ini teman-teman. Nah ini kita akan menyempilkan gimana caranya untuk membuat tanaman ini menjadi rumpun gitu ya teman-teman. Oke, kita akan ajukan kameranya dulu. Oke sebentar. Oke teman-teman, nah mungkin wajah saya nggak kelihatan, nggak apa-apa, udah sering kelihatan juga ya. Oke ya, ini gini teman-teman, kita akan potong di sebelah. Oke ini kok kameranya nggak begitu, waduh ya seperti ini mungkin. Nah gini teman-teman, kita akan memotong tanaman ini untuk tetap kita progres, karena ini ada dua mata tunas di sini ya. Ini tunas satunya di sini teman-teman tuh. Ini ya tunas satunya ini, tunas keduanya itu ada di sini teman-teman tuh. Ya. Ada di mana? Kelihatan nggak ya? Nah ini tunasnya berikutnya. Nah ini akan kita jadikan dibonggol rumpun aja menggunakan satu daun pancingnya ya teman-teman. Insya Allah biar aman. Kita potongnya di sini nih teman-teman. Nah ini di sini aja. Kita potongnya di sini. Ya kita menggunakan satu daun pancing tuh seperti ini. Nah, karena Krishna kita sudah mulai menipis ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman tuh ya, seperti ini tuh ya, seperti ini. Nah ini terus yang atasnya nanti kita akan bikin rumpunan juga teman-teman. Nah kita akan atasnya kita akan bikin rumpun. Ini nanti akan kita bikin rumpun, atau misalkan teman-teman ini untuk praktek yang pertama ini akan tetap kita nanti kita tanam aja ya teman-teman. Dan ini medianya untuk Meditak ini masih bagus ya teman-teman, nanti bisa kita pakai lagi untuk Meditaknya. Oke, terus yang kedua kita akan menggunakan ini tuh, wah medianya pasirnya sudah oke pokoknya. Nah
Ini kita akan potong juga di sini. Tuh, sudah pada bercaling teman-teman, ternyata ini teman-teman. Tuh, sudah pada bercaling. Wih, mantap. Ini daun seludang yang ini ya. Seludang itu teman-teman, dia juga membawa mata tunas teman-teman. Nah, seludang itu membawa mata tunas, tapi kalau bekas bunga rata-rata tidak mempunyai tunas lagi. Lah, ini bekas seludang teman-teman. Ini bekas udang ya. Ini ada matanya, dan di bawahnya ini mata yang nempel dengan bonggol awalnya, dia juga ada matanya sudah muncul. Nah, kalau seperti ini apakah akan kita potong? Nah, kalau ini hanya untuk edukasi, saran saya kalau teman-teman menemukan seperti ini nggak usah dipotong ya. Nah, kalau ini sekalian, kalau saya mau saya jadikan rumpun sekalian ini teman-teman. Nah, rumpun sekalian, jadi kita potongnya di sini ini teman-teman. Nah, potongnya di sini ya, ini nih. Nah, di sini ini ya teman-teman, kita potong di sini tuh ya. Dorongnya berlawanan dengan arah pemotongan tadi, didorong ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nah, hasil seperti ini bekas potongannya teman-teman. Tuh, bekas potongannya seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi rumpun lagi. Oke, terus apakah sebanyak ini daunnya? Nah, kita bisa menggunakan 3 daun aja. Nah, yang ini digunakan untuk membuat bahan kontes juga bisa. Jadi teman-teman saat kita motong itu jadi 2 harapan. Nah, ini untuk satu mata tunasnya ya teman-teman. Tuh, satu mata tunas ya, ini satu mata tunas. Terus yang ini masih bisa lagi teman-teman. Tuh, masih bisa lagi seperti. Nah, seperti ini teman-teman tuh ya, seperti ini satu mata tunas. Jadi kita mempunyai tiga pohon, 3 calon pohon ya, 2 cacahan satu mata, ini satu pucukan ya, satu pucukan, dan bonggol bawahnya ini akan menjadi rumpun teman-teman, begitu. Nah, terus yang lainnya kita akan membongkar lagi. Coba saya carikan yang lebih detail, karena saya tidak membongkar satu persatunya, jadi untuk edukasinya kita harus mencoba mana yang cocok untuk edukasi untuk potong tanpa daun pancing. Nah, ini insya Allah ini cocok teman-teman tuh. Nah, ini biasanya seperti ini ya teman-teman. Kalau ini masih di dalam media, kita potong di sini ini teman-teman. Kita potong di sini ini ya. Kita misalkan potong di sebelah sini. Ini kan yang bawah sini tidak memakai daun pancing. Nah, itu rata-rata pada busuk teman-teman, itu keluhan dari teman-teman. Nah, terus kalau biar tidak busuk gimana caranya? Nah, caranya ya teman-teman, ini biasanya kita akar ini yang panjang-panjang ini kita buangin dulu teman-teman. Ini kita buang dulu ya. Ada repotting akar dulu teman-teman. Terus nanti potnya kita pakai pot lebih kecil teman-teman. Nah, ini akar-akar yang coklat-coklat itu kita biasanya kita buang dulu. Nah, untuk mengurangi penyerapan biar cairan itu tidak menumpuk. Nah, kita baru potong di sebelah sini. Nah, ini aja akar menurut saya masih terlalu banyak untuk 2 mata tunas ya. 2 mata tunas ini masih terlalu banyak. Nah, ini pucukannya teman-teman. Pucukannya, ini pucukannya ya. Ini pucukannya, ini yang pakai 2 mata tunas, dan ini sudah ada tunasnya. Nah, terkadang tunas ini tidak naik malah busuk. Nah, biar tetap naik gimana? Ini kita repotting akar, tidak usah takut teman-teman. Jadi 2 mata tunas seperti ini cukup menggunakan akar 4 atau 3 gitu cukup. Nah, ini kita menggunakan akar 4 aja ya. Kita menggunakan akar 4. Lanjut langsung nanti akan kita tanam. Terus yang ini gimana teman-teman? Nah, ini kalau teman-teman pengen ngerajang ya biar jadi cepat banyak gitu kan. Nah, ini boleh dirajang perluas ya. Bisa dirajang perluas gitu ya teman-teman. Kalau pengen jadi cepat rumpun, ini tinggal dipotong buat rumpun. Caranya dulu pernah kita berikan di sini tuh. Ini potongnya di sini nih teman-teman. Dipotongnya di misalkan kita sisakan 2 daun, berarti 2 daun itu 2 daun plus ya, kita potongnya di sini nih.
Lanjut, kita dorong berlawanan arah potongnya tadi. Nah, ini akan bawa 4 mata tunas ditambah 4 daun pancing ditambah 1 tunas di bawah. Ini sudah punya saling. Nah, ini pucukan nanti akan kita tanam sendiri gitu ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Seperti apa nanti untuk metode penanamannya ya teman-teman. Pokoknya simak terus. Habis ini langsung kita rendam dulu teman-teman. Kita siapkan dulu airnya. Kita mundurkan lagi dulu kameranya ya. Ya biasa seperti ini tidak apa-apa, yang penting teman-teman nggak gagal fokus. Oke, kita akan tanam, kita akan rendam dulu teman-teman. Nah, ini rendam ya. Ini kita menggunakan baktosin. Kita menggunakan baktosinnya ini karena lumayan banyak, sekitar berapa ya, 5 literan. Kita pakai 5 ml. Segini. Oke, nanti kita aduk-aduk. Oke, terus kita campur dengan atonik ya teman-teman. Waduh, atoniknya mana nih? Kita campur dengan atonik ya. Jadi kalau teman-teman sudah direndam pakai baktosin, itu tidak perlu sebenarnya tidak perlu dikasih olesan fungisida di bekas lukanya ya teman-teman. Ini kita kasih atoniknya ya. Ini atoniknya teman-teman. Ini bisa beli di toko-toko pertanian terdekat. Nah, kita aduk dulu. Kita aduk. Oke, kita rendam bekas ini potongan yang tadi kita rendam ya. Kita rendam di sini sedaun-daunnya teman-teman. Sedaun-daunnya. Tuh seperti ini. Ini juga ya teman-teman. Ini juga sedaun-daunnya. Tuh. Lah, yang ini seperti apa perendamannya? Sebelum direndam, kita ada pengurangan akar dulu teman-teman. Nah, ini kita kurangin dulu akarnya. Tuh, akar yang bercabang yang warna coklat-coklat kita buangin dulu ya. Itu biar aman ya, biar aman ya. Seperti ini cukup. Kita ikut rendam juga ya. Terus yang ini juga teman-teman. Tuh, ini enggak ada yang coklat, tapi akarnya yang panjang-panjang terlalu banyak, nanti malah jadi busuk nanti teman-teman batangnya. Jadi kalau sudah dibongkar seperti ini harus ada pengurangan akar. Itu kalau saya ya, karena rata-rata bonggol saya dulu waktu belajar gitu ya, itu bonggolnya malah pada busuk. Jadi angkat induk itu kalau potnya sudah pot standar ukuran induknya, misalkan pot 15 atau pot 17 gitu, biasanya malah pada busuk teman-teman bonggolnya. Jadi sekarang mending saya kurangin akarnya seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, itu dengan Meditak kuat bertahan teman-teman. Tuh seperti ini kita masukkan. Nah, yang bonggolnya juga kita masukkan juga. Nah, kita tunggu sampai sekitar 1 jam sampai 2 jam. Oke, kita singkirin dulu. Nah, contohnya seperti apa teman-teman akan kita ambilkan sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Ini hanya contoh beberapa, kalau saya ngambil semuanya nanti di sini penuh. Nah, ini ya teman-teman, ini yang tadi bonggol bawah ya teman-teman. Ini yang bonggol bawah tadi tuh anaknya muncul 3 dengan 1 daun pancing, matanya juga 3 ini teman-teman. Ini awalnya pakai 1 daun pancing ini karena induknya kita angkat, kita tanam ya, kita tanam. Ini muncul lagi teman-teman, muncul lagi 3 ya. Kalau yang ini kenapa daunnya lebih banyak sendiri dibanding 2 caring yang lainnya? Karena awalnya ya teman-teman, ini baru ada tunas seperti tadi, tunas naik tadi teman-teman. Nah, setelah dia 3 daun muncullah ini. Jadi selisihnya dari ini sekitar 2 bulan. Jadi ini naik, baru yang kecil-kecilnya baru naik gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman,
ini juga 3 mata tunas, tapi kita yang full repotting akar ya, full repotting akar, hanya kita sisakan akarnya sekitar 2 cm 2 cm. Ini alhamdulillah tetap muncul 3 teman-teman, tuh munculnya tetap 3 ya teman-teman tuh. Nah ini dengan sistem seperti itu, jadi akan jauh lebih akan jauh lebih aman teman-teman untuk melakukan repotting pot, media sekaligus akar, dan kita tanam di pot yang lebih kecil gitu ya teman-teman. Oke, nanti langsung kita tanam aja gimana biar nanti tanaman ini tetap akan tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus pokoknya di channel Andi Jaya Garden. Oke teman-teman, ini ternyata tadi belum play ya, sudah saya tuangkan meditaknya, sudah promosi meditak. Lah ini meditaknya ya, ini meditak ini tadi sudah kita tuang di sini. Tak kira sudah play, bisa diorder ya meditaknya teman-teman. Nah kita pakai media tanam ini teman-teman, kita pakai meditak ya, kita pakai meditak ini, boleh diorder. Ini isinya 1,5 kg ya teman-teman, 1,5 kg, harganya 25.000 per packnya. Yang karungan juga ada, itu kalau karungan di beratnya 3,5 kg, harganya Rp50.000. Nah itu digunakan untuk pembudidayaan aglonema, khususnya untuk para pemula, untuk memotivasi tanaman agar akarnya jauh lebih gondrong, untuk merangsang peranakan, dan untuk penyetabil warna serta pertumbuhan. Itu untuk premium quality ya. Oke, yang pertama ini langsung kita siapkan yang akan kita tanam ini teman-teman, bonggol bawahnya yang kita pakai daun pancing ya teman-teman. Ini yang sudah ada calingnya, kita siapkan dulu. Pertama itu ini ya, ini biasa teman-teman kita pakai untuk dasar pot, yaitu pasir malang. Ini fungsinya untuk memberikan aerasi jauh lebih tinggi, untuk oksigen biar masuk ke dalam media, agar media itu tidak cepat asam. Yang kedua haranya juga stabil. Terus untuk lebih memoroskan media, jadi saat disiram itu akan jauh lebih poros. Yang selanjutnya bisa untuk menetralisir terjadinya keasaman media yang terlalu dini gitu ya teman-teman, serta untuk mempersiapkan cadangan mineral untuk tanaman yang mungkin ada yang sering telat nyiram segala macamnya, karena pasir malang ini mengandung mineral tinggi gitu ya teman-teman. Karena tumbuhan itu yang paling utama adalah kebutuhan itu adalah mineral dan nitrogen gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita masukkan medianya, kita bikin seperti gunungan di dalam, fungsinya untuk rangkulan akar ya teman-teman, biar akar itu bisa menyebar. Jangan di posisi sejajar gitu media yang ada di bawah, jadi dibikin kayak gundukan gunung gitu ya, biar nanti akar bisa masuk di pinggir-pinggir atau berada di pinggir-pinggir gunungan media itu, biar media kerangkul semua akar, jadi akar itu semuanya ke bagian media. Kita geblok-geblok seperti ini. Nah gini ya teman-teman, ini gimana caranya nanti pohon kita atau bonggol kita akan jauh lebih aman gitu. Terus selanjutnya lagi kita cari lah ini teman-teman. Nah ini kita kasih medianya, pasirnya sudah kita kasih ya, di dalam sudah kita kasih pasir juga tuh seperti ini ya. Nggak perlu dikasih pupuk, kita malah jarang pakai pupuk. Kalau sudah pakai meditak itu nggak perlu pakai pupuk teman-teman, tapi misalkan ada pupuk tambahan boleh, kita juga bikin pupuk teman-teman. Tuh ini pupuk organik yang kita bikin juga ya, ini pupuk organik yang kita bikin juga. Jadi kita pakainya cuman ini ya, tapi itu kita pakai biasanya 2 minggu sekali teman-teman, paling cepat seminggu sekali. Itu organik, jadi nggak mungkin overdosis gitu ya teman-teman. Kalau pemakaiannya nggak masalah, seminggu 2 kali, seminggu sekali boleh, tapi takarannya memang harus sesuai biar nggak overdosis. Kalau pemakaiannya seminggu 2 kali nggak masalah, yang penting takarannya pas ya teman-teman gitu. Oke, ini karena media tanam meditak ini sudah sangat komplit sekali, bahan-bahannya ada
yang bersifat kompos juga ada, nanti ada daun kaliandra, daun andam, daun bambunya, terus ada pasir malang, kokopit fermentasi, sekam sangrai dan sekam fermentasi pasir malang, terus ada andamnya juga teman-teman. Jadi ini sudah sangat komplit sekali ya. Bahkan kalau kita harus pakai Dekastar, karena di sini untuk toko terdekat nggak ada, jadi mesti online. Daripada ribet-ribet, alhamdulillah kita pakai Meditak ini. Nutrisinya sudah tercukupi itu teman-teman. Nah, ini kita kasih pasir malang untuk menanam bonggol bawahnya. Nah, kita ambil dulu. Oke, kita masukkan. Nah, teman-teman, ini kan potnya tinggi teman-teman. Nah, saya sarankan kalau pakai pot tinggi seperti ini, nggak usah takut-takut, dikasih pasir malang sini seperempatnya. Nah, ini dibagi 1 2 3 4. Nah, ini ada 1 2 3 4, seperempat ketinggian yang dari bawah ini dikasih pasir malang. Insya Allah akarnya akan jauh lebih bagus dan tidak bakalan busuk itu teman-teman. Itu kalau penyiramannya juga stabil. Nah, ini kita masukkan ke dalam sekalian ya, biar nanti 1 bulan akarnya sudah gondrong lagi, bisa kita potong lagi. Nah, tapi idealnya ya teman-teman nanti 2 bulan lah nanti baru bisa dipotong lagi. Tapi kalau awal mula pemindahannya itu pakai akarnya agak gondrong, itu biasanya sebulan sudah dipotong lagi teman-teman. Tapi kalau akarnya minim seperti ini ya, ini nanti cuman paling enggak 2 bulan baru bisa potong lagi gitu teman-teman. Nah, ini kita kasih pasir malang lagi biar, nah ini biasanya kita kasih seperempat ketinggian dari bawah. Nah, tuh seperempat ketinggian dari bawah kita kasih pasir malang. Yuk lanjut. Ini tidak perlu nunggu kering teman-teman, langsung ditanam aja. Nah, nanti keringnya sembari ditanam gini kan. Oh, ini bukan pucukan ya teman-teman, ini yang tadi kita progres untuk rumpunan yang pucuknya kita ambil ya. Jadi kita tanamnya pakai ini sekalian. Nah, ini insya Allah besok akan jauh lebih mapan saat dia terprogres menjadi rumpun teman-teman gitu ya. Seperti ini yang insya Allah besok akan tumbuh jauh lebih banyak, lebih dari 1 atau 2. Nah, nanti kita spilkan kalau sudah tumbuh ya teman-teman. Lanjut, kita akan melakukan penanaman untuk pucukan dan bonggol bawahnya. Nah, potnya pakai pot ukuran 10 biasanya teman-teman. Nah, Meditak itu yang premium teman-teman, ini enaknya itu bisa untuk menanam bonggolan teman-teman tuh. Nah, ini bisa untuk menanam bonggolan. Nah, kita penuhi, kita lubangi, kita masukkan teman-teman tuh. Nah, kita masukkan seperti ini ya, tuh ini kita tambahin dulu. Ini nanti kalau sudah hidup nggak perlu dibongkar ganti media, nggak perlu, langsung ditaruh di pot yang lebih gede. Pokoknya kita ambil pot lagi, mana ya potnya tadi ya, mana potnya tadi ya, ini sudah ketemu potnya. Oke, ini pasti nanti dapat komplain dari teman-teman penonton. Ini besok itu kalau siaran disiapin dulu. Ini materinya dadakan teman-teman, tidak biasanya ada yang melayani ya, ini tidak ada yang melayani, semuanya sendiri. Tuh, istri juga baru mandiin anak-anak sini, pokoknya dewean. Yang penting teman-teman itu bisa menikmati apa yang kita sajikan. Jadi nanti banyak kekurangannya juga mohon maaf pokoknya ya teman-teman. Latihan mandiri rakyat misket biyen ki jane yo wis mandiri. Oke, ternyata kelihatan. Ini saya gini-gini tuh sambil lihatin kamera yang ada di belakang loh teman-teman. Jangan salah loh, nanti kalau sudah selesai penanaman saya sepilkan gimana caranya mengamera sendiri ya, meliput sendiri itu seperti apa repotnya. Nah, nanti teman-teman bisa, nanti saya sepilkan. Oke ya, ini seperti ini teman-teman untuk menanamnya. Jadi
menanam seperti ini kita penuhin potnya dulu aja ya, baru dilubangin tengah-tengahnya. Nah kalau di lubang tengah-tengah itu nanti akan terasa media yang terlalu kasar itu sebelah mana, nanti dia akan terasa. Nah ini satu mata ya ini teman-teman, tuh mata. Ini setelah ditanam gini nanti direndam boleh teman-teman, direndam sampai 2 minggu gitu boleh. Setelah 2 minggu nanti baru ditiriskan, tuh seperti ini. Oke, terus langsung kita sirami teman-teman. Nah, kita siram menggunakan, oh ini masih ada, ternyata masih ada bonggolan. Bentar, bonggolan yang tadi ya teman-teman, lupa. Oh kadang teman-teman tuh ada yang menyimak, oh detail banget, jadi bonggolnya dihitung. Nah, jadi 7 kok cuman ditanamnya 6. Nah ini kita tanam satu lagi di sini. Oke. Terima kasih loh teman-teman yang mengingatkan secara kebatinan. Oh hanya yang punya ilmu kebatinan aja yang bisa ngasih mengingatkan saya di sini loh. Kalau yang tidak punya ilmu kebatinan ya mungkin nggak bisa. Bisanya ilmu batin. Bisanya ilmu batin kayak kok cerigis banget kan. Seperti ini teman-teman. Oke. Ya ini yang nanti akan kita jadikan untuk bahan-bahan kontes atau apa itu yang jenis seperti ini. Jadi ini nanti kalau sudah mulai cingit satu gitu naik, itu biasanya kita potong teman-teman. Oke, lanjut langsung aja aku melakukan penyiraman. Nah ini menggunakan air yang tadi untuk rendaman, jadi disiram gini aja dulu ya, langsung ditekan teman-teman. Jadi penekanannya maksimal itu saat dia sudah mulai disiram. Nah jadi nanti akan jauh lebih kenceng, karena kalau tidak kenceng nanti tumbuh akar lama tuh ya. Nah kita taruh bawah, ini pucukannya teman-teman, ini pucukannya. Nah cuman gitu toh, hidup. Bukan saya menjamin Tuhan itu mesti lebih pinter, jadi saya jamin Tuhan ini akan lebih gampang untuk menghidupkannya ya. Karena ini beralasannya kenapa? Medianya biasanya untuk kita nanam aglonema, kita tanam di sini, insya Allah ya Tuhan pun akan menghidupkannya ini dengan gampangnya. Tapi kalau kita taruh itu misalkan Tuhan bisa menghidupkannya pun, tapi kan kita sebagai manusia biasa nggak bisa mengartikan itu semua. Loh ditaruh gini kok hidup, biasanya wong mati. Nah kan tidak ada alasannya. Nah ini kan yang menjadi alasan Tuhan untuk menghidupkan tanaman ini adalah media yang biasa kita pakai. Ini media yang biasa untuk menanam aglonema. Jadi insya Allah yakin aja bahwa ini besok akan hidup gitu ya teman-teman. Kalau mikirnya besok wah ini laku 100.000 ya mungkin nggak bakalan hidup mungkin teman-teman ya. Karena apa? Yang kita yakini uangnya dulu, bukan masalah pertumbuhan tanamannya ini ya. Kalau mikirnya pertumbuhan tanaman, wah ini sementing berakar, terus nanti semoga bertunas, nah dirawat secara benar, kalau bagus udah ndak usah menghargai tanaman ini, dihargai berapa ndak usah, dia akan membawa rezeki masing-masing gitu ya teman-teman. Yes. Lanjut kita siram lagi. Nah yang lainnya pokoknya kita siram semuanya pakai ini ya. Nah tuh seperti ini teman-teman, nggak usah takut siram sampai kotor-kotor. Nah ini biasanya setelah saya siram pakai larutan yang untuk merendam ini, saya siram lagi biasanya 2 hari ke depan teman-teman. 2 hari ke depan itu baru saya siram lagi ya. Ini saya taruh di bawah rak, tapi bukan rak yang pakai asbes ya teman-teman. Kalau pakai rak yang asbes ini taruh di bawahnya biasanya sangat panas di bawahnya. Jadi kita taruh di bawah rak, tapi rak yang berlubang-lubang teman-teman, jadi ada sirkulasi anginnya dari atas tuh seperti ini. Nah oke ya, yang kita siram semuanya dulu. Nah ini untuk yang cacahan kita siram seperti ini, kita tekan teman-teman. Nah kita tekan, nah kita taruh di sini. Yang bonggolan siram juga bonggolannya teman-teman.
Nah, ini kan bonggolan nanti kita langsung taruh di atas, enggak apa-apa teman-teman, biar nanti kena angin, kena panas ya. Tuh seperti ini. Oke ya, kita turunkan. Oke, nah nih dari dari 3 pot akhirnya kita punya beberapa cacahan teman-teman tuh. Nih ya, tuh. Wah, mejanya basah, enggak apa-apa. Tuh, kita jadi punya banyak teman-teman. Dari 3 pohon ini menjadi berapa potongan ini tuh. Ini karena tidak kita potong semua ya teman-teman ya. Tapi kalau kita potong semuanya, jadi banyak banget tuh. Ya. Dari 3 pohon kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu dalam wujud pot-potnya. Tapi nanti kalau tumbuh dihitung aja 2. Ini 2, rumpun 2, rumpun ini biasanya ya 3 ya. 9 ditambah 5 menjadi berapa? 14 ya teman-teman. Oh gitu teman-teman. Nah, kita punya beberapa progres yang kita bikin dari tanaman yang kita punya. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin ada kegagalan saat mengangkat induk aglonema yang kita punya, terus mencacah aglonema yang kita punya juga. Gitu ya teman-teman. Jadi metodenya seperti ini. Ini nanti langsung bisa kita taruh di bawah rak dulu selama 3-4 hari ya teman-teman. Nah setelah itu baru kita naikkan ke rak yang mungkin suhunya lebih sejuk untuk cacahan ini. Kalau yang ini nanti langsung bisa digabung dengan tanaman yang lainnya gitu teman-teman, setelah kita ambil dari rak selama 3 hari ke depan gitu. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Bila ada kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan dari tutur kata yang kita lakukan atau kita utarakan, kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk.